Bab 278, Hari Penganugerahan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketukan lembut di pintu depan membuat mataku terbuka. Menghabiskan sepanjang malam untuk memperbaiki inti Aether, saya telah meningkatkan tidak hanya jumlah Aether yang dapat saya simpan tetapi juga kecepatan perjalanan Aether melalui bagian yang baru saya tempa. Peningkatannya sangat kecil dibandingkan dengan waktu saya di Relictum, tetapi kemajuan apapun terasa lebih baik daripada hanya duduk diam. Ascender Grey, sebuah suara lembut memanggil melalui pintu. Setelah bangun dan membuat Regis mundur kembali ke tubuhku, aku membuka pintu masuk kayu untuk melihat seorang gadis yang tampak seperti Loreni, kecuali beberapa tahun lebih muda dan dengan rambut lebih panjang, menunggu dengan takut-takut. Untuk sesaat dia hanya menatapku saat aku menunggunya berbicara, mulutnya sedikit terbuka. Iya, akhirnya aku bertanya. Dia menggelengkan kepalanya. Maafkan saya, Ascender Grey. Nama saya Mayla dan saya telah diperintahkan oleh sis saya, Loreni untuk membantu pendaki yang terhormat selama Anda tinggal di Maerin. Petik 2. Jadi mereka bersaudara, renungku sebelum menjawab. Anda datang pada saat yang tepat, Mayla. Saya sebenarnya bertanya-tanya kapan penganugerahan akan dilakukan hari ini. Petik 2. Tidak sampai sore ini jadi Ascender Grey punya waktu untuk istirahat dan bersiap-siap jika kamu ingin hadir, jawabnya, tetap menatap tertunduk. Sebenarnya di sini agak pengap jadi saya ingin jalan-jalan. Maukah kamu menemaniku? Petik 2. Tentu saja, seru Mayla. Sebelum itu, saya memiliki gerobak yang diisi dengan mayat binatang buas mana. Bisakah Anda meminta beberapa orang untuk membawanya ke toko manapun saya bisa menjual mereka? Petik 2. Segera, Mayla membungkuk cepat sebelum bergegas kembali ke kota. Setelah dia pergi, saya menggunakan salah satu gerobak kosong yang ditarik kuda di belakang rumah dan mulai mengeluarkan mayat binatang itu dari rune ekstra dimensi saya. Apakah semua ini perlu? Regis bertanya. Cerita yang akan kita bahas adalah bahwa saya kehilangan cincin dimensi saya, ingat. Pada saat Mayla kembali dengan 3 orang kota kekar, saya telah selesai menumpuk mayat di kereta yang sangat kokoh. Ini, seorang pria berjanggut yang memakai tank top untuk memamerkan otot-ototnya memucat saat melihat monster mana sementara kedua temannya mundur karena terkejut. Aku mengerutkan kening. Apakah ada masalah? Tidak ada sama sekali, Ascender yang terhormat, kata pria berjanggut itu, dengan hati-hati menyodok kaki monster mana yang mirip beruang. Hanya saja, binatang buas ini dianggap berbahaya bahkan bagi tim penyihir tingkat menengah. Tanpa referensi tentang seberapa kuat sebenarnya penyihir tingkat menengah, saya hanya mengangkat bahu. Tolong bawa ini ke kota dan berikan uangnya ke Mayla atau Loreni. Iya, ketiganya membungkuk sekali lagi sebelum pria berjanggut itu mulai menarik gerobak sementara 2 temannya mendorong dari belakang. Mayla dan saya mengambil waktu kami berjalan menuruni bukit kecil menuju kembali ke alun-alun pusat kota Maerin ketika saya melihat dia melihat rune di lengan kanan saya. Apakah ada masalah? Tanyaku, tiba-tiba sangat sadar bahwa memiliki tanda di lenganmu mungkin tidak normal. Maafkan aku karena telah menatap, Ascender Grey, katanya sambil mengalihkan pandangannya. Aku pernah mendengar banyak bangsawan dan bahkan Highbloods memiliki tato mesin terbang rune di tubuh mereka tapi ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Gumamku, apakah tidak populer di bagian ini? Tinta permanen yang mampu menahan sifat mana yang mengalir melalui kulit sangat jarang dan mahal didapat, dan hukum sangat ketat seputar tinta ini karena dapat digunakan untuk memalsukan tanda palsu, itulah mengapa membuat tato di dekat punggung sangat ketat. Dilarang, jadi bukannya populer. Mayla tertawa kecil saat dia menggosok lengannya dengan gugup. Maafkan saya, Ascender Grey. Saya yakin Anda sudah tahu ini. Petik 2. Sepertinya kamu dan penduduk kota lainnya sering meminta maaf, komentar saya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Anda tampaknya sangat berpengetahuan tentang ini. Apakah Anda sendiri seorang penyihir? Petik 2. Tidak sama sekali. Meskipun, hari ini juga merupakan hari penganugerahan saya, akunya, tersipu malu. Selamat sebelumnya, kataku saat kami mendekati gerbang ke kota. Adakah elemen atau kelas tertentu yang Anda inginkan? Meskipun saya tahu saya sedikit di sisi yang lebih tua dan peluang saya rendah, saya sangat ingin menjadi instiller. Saya tahu bahwa Castor dan Striker adalah yang paling dicari di akademi dan berdarah kuat, tapi saya tidak pandai bertarung, Mayla mengakui. Saya merenungkan sejenak kata-katanya. Saya telah mendengar tentang 3 kelas penyihir pertempuran serta kelas penjaga pendukung. Dalam laporan singkat Ayah, ada akun rincin tentang penjaga kuat yang berhasil menggunakan sihirnya untuk membuat jalur di hutan Elsire ajaib bagi pasukan Alakrian untuk menyerang Elenoir. Namanya adalah sesuatu Milview jika aku mengingatnya dengan benar. Saya juga tahu bahwa dia hanyalah salah satu dari banyak penyihir yang mampu menggunakan sihir elemen untuk mengintai dan men-scry jarak jauh, namun, saya belum pernah mendengar tentang penanam. Apa yang ingin Anda lakukan sebagai penyebar? Tanyaku, berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang kelas ini. Saya ingin membuat artefak yang diperlukan untuk membantu orang-orang miskin di seluruh Alakria, kata Mayla, matanya tiba-tiba cerah. Misalnya, saya tahu ada artefak yang mampu memurnikan air, tetapi saat ini harganya terlalu mahal untuk dibuat dalam skala besar. Namun,
Saya telah melakukan beberapa penelitian dan menyadari bahwa tidak semua komponen untuk artefak diperlukan dan banyak di antaranya dapat diganti dengan bahan yang lebih murah jadi. Maila menghela napas dan membungkuk padaku. Aku tidak bermaksud menguliahimu, pendeta yang terhormat. Akulah yang menanyakan pertanyaan itu, Maila, kataku. Akan konyol bagiku untuk marah karena kamu menjawabku. Terutama saat kamu sangat bersemangat. Petik 2. Maila mengingatkan saya pada Emily di Dicaten. Kegembiraan dan hasratnya untuk mengartikan tidak ada duanya. Pikiran teman saya yang berambut keriting membuat dada saya meremas. Pokoknya, apakah Ascender Grey punya rencana untuk pergi dulu? Karena mayat binatang buas mana akan diurus, apakah kamu keberatan jika kita mampir ke sekolah? Pasti, akan menjadi suatu kehormatan jika pendaki yang terhormat berkunjung. Saya tahu para siswa di sekolah striker kami akan senang mendapatkan beberapa petunjuk, tentu saja itu hanya jika Ascender yang terhormat menginginkannya, kata Maila. Ironi melatih tentara masa depan yang pada akhirnya akan menyerang Dicaten menyebabkan tawa keluar dari mulutku. Aku menutup mulutku dengan tanganku, mencoba menahan tawaku. Maila menatapku dengan sangat bingung. Apa aku mengatakan sesuatu yang aneh? Tidak, ini bukan apa-apa, kataku, menenangkan diri. Bagaimanapun, mari kita lihat melalui akademi. Kunjungan ke sekolah Castor berlangsung singkat. Mereka sedang berlatih di luar hari ini jadi aku bisa melihat dari balik pagar yang mengelilingi tempat latihan masing-masing siswa Castor yang berpartisipasi dalam latihan target menembakkan baut mana murni. Dari kekuatan mantra mereka, hingga jumlah yang bisa mereka tembak serta keakuratannya, masing-masing anak menunjukkan tingkat kompetensi yang berbeda-beda. Lucunya, kata Regis. Sepertinya para siswa ini tidak menggunakan nilai mereka, kataku. Para siswa di sini masih menyesuaikan nilai mereka jadi mereka belum diizinkan untuk menggunakan sihir elemen mereka. Setelah mereka dianggap sebagai penyihir tingkat dasar, mereka akan diizinkan untuk mempraktikkan mantra elemen yang dibawa tanda mereka, Maila menjelaskan saat kami melihat dari sisi lain pagar logam. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan seolah mencari sesuatu sebelum menghela napas. Saya lupa bahwa hari ini siswa sekolah dasar sedang berlatih di arena untuk persiapan pameran yang akan datang. Maafkan saya, pendaki yang terhormat. Baik instruktur dan siswa jauh lebih bersemangat tahun ini karena perekrutnya berasal dari Akademi Stormcove. Petik 2. Apakah Akademi Stormcove merupakan tempat yang bergengsi? Tanyaku, sangat penasaran. Maila berpikir sejenak sebelum menjawab. Yah, ini adalah akademi resmi sehingga mahasiswa yang diterima akan memiliki tempat tinggal dan kebutuhan dasar yang disediakan bagi mereka di dalam kampus untuk sepenuhnya tenggelam dalam pelatihan. Stormcove juga merupakan salah satu akademi dengan peringkat lebih tinggi tidak hanya di kota Aramor tetapi di seluruh wilayah Grevorin. Meski begitu, ini masih relatif. Petik 2. Kami berdua mulai berjalan ke sekolah perisai saat Maila terus menjelaskan. Dibandingkan dengan akademi elit di sisa Etril Dominion dan bahkan 4 wilayah lainnya, yang memiliki akademi yang lebih bergengsi, kurasa Stormcove tidak banyak. Itulah mengapa Ascender yang terhormat kemungkinan besar tidak pernah mendengar tentang Akademi Stormcove. Maila menggosok lehernya saat dia sedikit tersipu. Aku hanya bisa membayangkan betapa menyedihkan sekolah kita dibandingkan dengan akademi darah tinggi bergengsi di domain pusat. Saya tetap diam saat menerima semua informasi ini. Sepertinya seluruh perekonomian di Alakria mengagungkan peningkatan kekuatan diri dan bahkan berpusat di sekitarnya. Apakah ini semua didanai oleh Agrona? Aku tidak bisa membayangkan cara yang layak bagi ekonomi yang tepat untuk terbentuk hanya dengan pelatihan dan menjadi lebih kuat selain berburu binatang buas mana dan turun ke relik Tom. Apa aku terlalu banyak bicara lagi, pendeta yang terhormat? Adikku, maksudku, Loreni, sering memarahiku karena ini. Petik 2. Tidak, saya menyukainya, jawab saya cepat. Maila adalah tambang emas untuk informasi dan bagian terbaiknya adalah saya tidak perlu mengajukan pertanyaan yang biasanya masuk akal. Aku berhenti di tengah langkah, mengkhawatirkan gadis kecil itu. Maila, apakah kamu tahu apa itu Dungeon? Dungeons. Tentu saja, ibu saya akan menceritakan kisah itu kepada saya sepanjang waktu, jawabnya. Sungguh menakjubkan bagaimana Fritras hebat yang dipimpin oleh Agrona yang perkasa mengalahkan semua ruang bawah tanah berbahaya itu untuk membuat kita tetap aman. Sulit dan mudah membayangkan Agrona dan seluruh klannya memusnahkan semua ruang bawah tanah untuk membangun ekonomi seputar menjelajahi reliktem. Lalu apa yang kamu ketahui tentang benua lain? Tanyaku, mempelajari ekspresinya. Dicaten, Maila memiringkan kepalanya. Saya telah mendengar cerita dari pedagang yang lewat tentang betapa biadab dan belum berkembangnya mereka. Mengerikan membayangkan seluruh benua di mana para penyihir mengamuk dan ruang bawah tanah masih ada. Untungnya, Sovereign Agrona telah memutuskan untuk membebaskan mereka. Petik 2. Membebaskan. Aku menggema, menekan amarah yang membara dari inti diriku. Saya melihat. Akademi perisai sedikit lebih menghibur, tapi kami juga tidak tinggal lama. Maila menduga bahwa kelas utama perisai juga ada di arena karena perisai dan Castor sering dilatih bersama. Masuk akal melihat latihan perisai adalah untuk memberikan kerusakan pada rekan satu tim mereka jika mereka adalah perisai jarak dekat atau membuat pertahanan dari jauh jika mereka adalah perisai jarak jauh. Setelah menyaksikan kelas menengah fokus melakukan latihan gerakan sambil mempertahankan kafan pelindung mana yang stabil di atas tubuh mereka.
Akhirnya kami tiba di sekolah Striker, di mana siswa sekolah dasar dan menengah hadir dan saat ini akan berdebat. Ingat, lepaskan dan fokuskan mana dari intimu ke mesin terbang rune yang membentuk tandamu. Perhatikan kehangatan yang menyebar dari tanda Anda dan biarkan perasaan itu membimbing Anda. Jangan coba-coba mengontrolnya. Nasihat seorang wanita cemberut yang mengenakan jubah berlapis warna-warna kalem. Meskipun rambutnya yang asin dan merica dan kerutan yang melapisi wajahnya memperlihatkan usianya, dia tetap tenang saat dia berjalan di sekitar kedua siswa yang mengenakan perlengkapan latihan berbantal kulit sementara seluruh kelas duduk di dinding. Dari apa yang bisa kukatakan di celah tutup kepala pelindung yang mereka kenakan, kedua siswa itu terlihat seumuran dengan Mayla. Masing-masing dari mereka bertarung dengan tangan kosong dan bahkan tanpa bisa merasakan mana, selubung putih tipis menempel di tubuh mereka. Mulai, wanita itu menyalak. Anda membaca di https://webnovelonline.com. Dua siswa yang saling berhadapan dalam posisi netral, perempuan dan laki-laki, memicu mantra mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Mantra gadis itu terwujud lebih dulu, sebilah api pendek yang mengelilingi telapak tangannya yang terbuka. Dia berlari ke arah anak laki-laki yang hampir tidak bisa menyulap penahan api pada waktunya untuk memblokir serangan pertamanya. Kedua api mereka terjalin karena benturan saat bocah itu terpaksa mundur beberapa langkah. Sorak-sorai dari beberapa anak di sela-sela terdengar untuk mendukung gadis itu sementara beberapa teman lelaki itu membuat lelucon. Dengan gigi terkatup, anak laki-laki itu bergegas maju dan keduanya mulai berdebat. Meskipun usia mereka masih muda, masing-masing menunjukkan ketangkasan dan kekuatan yang mengejutkan sementara teknik mereka tampak hampir tertanam dalam gerakan mereka. Instrukturnya bagus, gumamku, samar-samar teringat pujian Cumo dan Sembi terhadap wanita ini saat aku dan Mayla menonton dari lorong. Mayla dan saya terus menonton dari lorong sementara spar segera berakhir. Instruktur turun tangan tepat ketika gadis itu hendak melancarkan serangan kritis ke sisi terbuka anak laki-laki itu. Instruktur yang sudah tua meneriakkan hasilnya dan baru saja akan memulai pada pasangan anak berikutnya ketika dia melihatku. Mayla membungkuk pada instruktur saat dia menatapku sebentar dengan matanya yang tajam. Instruktur Resbin, ini Ascender Grey, katanya tanpa mengangkat kepalanya. Matanya membelalak sejenak tetapi sebaliknya tetap tenang saat dia menundukkan kepalanya dengan sikap formal. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda lebih awal, Ascender Grey. Kamu menyembunyikan mana kamu dengan sangat baik sehingga aku tidak tahu orang sekuat itu pernah begitu dekat. Petik 2. Aku mengangkat tangan dengan sikap menenangkan. Tidak apa-apa, aku tidak berniat mengganggu kelasmu. Petik 2. Pada saat ini, anak-anak yang telah disebar ke dinding semuanya berdiri dan mengintip ke arahku. Terengah-engah dan gumaman segera memenuhi ruangan sampai instruktur Resbin membungkam mereka, tapi itu tidak menghentikan tatapan berkilau mereka dari membosankan ke dalam diriku. Instruktur Resbin sebenarnya pernah menjadi instruktur dari Akademi Stormcove, kata Mayla dengan bangga sebelum beralih ke instruktur tua itu. Ascender Grey baru saja memberitahuku betapa hebatnya dirimu. Terima kasih, Ascender Grey, jawabnya tetapi matanya terus menilaiku. Saya hanya mencatat apa yang saya lihat, kata saya dengan anggukan sopan. Tolong lanjutkan. Saya berbalik untuk pergi, tidak terlalu punya alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi, ketika instruktur Resbin memanggil. Maafkan kekurang ajaran saya, Ascender Grey, tapi seperti yang Anda tahu, pameran tahunan hanya dalam 2 hari. Murid-murid saya dan saya akan sangat tersanjung jika seorang pendaki yang terhormat menunjukkan kepada kami beberapa petunjuk. Petik 2. Melihat ke belakang melalui bahuku, aku menatap wanita itu. Anda mengatakan petunjuk, tetapi mata Anda mengatakan Anda menginginkan darah. Aku tidak tertarik untuk terlibat dalam pertarungan yang tidak berarti hanya untuk membuatmu mengukur kekuatanmu sendiri. Aku memberinya senyuman. Sekarang, permisi dulu. Aku keluar dari sekolah Striker dengan Mayla mengikuti di sampingku dengan ekspresi tidak nyaman. Kamu tidak menyenangkan, Regis berkomentar. Saya berharap untuk sebuah pertunjukan. Aku tahu kamu bosan. Tunggu beberapa hari lagi. Pada saat kami mencapai kota yang tepat, bagian tengah alun-alun telah didekorasi ulang untuk upacara penganugerahan karena barisan sekitar 20 anak telah terbentuk. Di akhir baris itu ada seorang anak yang benar-benar saya kenal. Hei, bukankah itu anak laki-laki yang mencoba menusukmu tadi malam? Regis bertanya. Itu Belmoon. Aku bisa melihat lebih banyak fitur-fiturnya di siang hari, tapi itu hanya untuk menyoroti betapa malnutrisi dia di balik kemeja bersih berkancing yang jelas terlalu besar untuknya. Pemikiran tentang apakah dia dan keluarganya berhasil makan tadi malam dan apakah mereka mampu menjual kulit itu terpikir oleh saya. Bukankah kamu mengatakan bahwa upacara akan dimulai nanti? Aku bertanya, menyingkirkan pikiran-pikiran ini dan mencaci diri sendiri karena mengkhawatirkan anak itu. Iya, tapi seringkali garis selalu terbentuk sebelumnya, katanya, matanya menatap gugup saat garis itu semakin panjang. Kalau begitu, bukankah kamu harus pergi juga? Mayla menoleh padaku. Oh tidak apa-apa, pendaki yang terhormat. Itu tanggung jawab saya untuk membantu Anda jadi saya akan mengantri begitu upacara benar-benar dimulai. Petik 2. Aku menghela nafas. Pergi saja, saya akan baik-baik saja. Ada sedikit keengganan di ekspresinya tapi ketidaksabarannya menang.
Setelah berterima kasih padaku, dia berlari ke ujung telepon. Dia anak yang baik, suara Regis. Sayang sekali dia dan semua orang di benua ini telah dicuci otak oleh Agrona. Tidak yakin apakah dicuci otak adalah kata yang tepat tetapi, ya. Upacara berlangsung setelah seorang pria berpakaian hitam lengkap berjalan menuju platform tinggi dengan dua sosok berkerudung abu-abu di belakangnya. Bagian paling menonjol dari lemari pakaiannya adalah tongkat obsidian yang dia bawa. Sebuah permata kecil tertanam di bagian atas yang berkilauan tidak hanya dalam warna atribut elemen tetapi juga memiliki jejak eter yang samar. Regis juga menyadarinya dan aku bisa merasakan rasa lapar akan hal itu. Ascender yang terhormat, sebuah suara memanggil dengan lemah dari belakang. Aku menoleh untuk melihat Loreni mengenakan pakaian kerjanya, lapisan keringat menutupi alisnya. Tolong maafkan saya benar-benar lupa bahwa Mayla mendapat penganugerahan lagi hari ini. Petik 2. Alisku berkerut, lagi. Apakah Mayla pernah dianugerahkan sebelumnya? Petik 2. Dia sudah berusaha mendapatkan nilai pertamanya selama 3 tahun terakhir ini sejak anak-anak harus menjalani tes sejak usia 6 tahun, jelasnya, ekspresinya diwarnai dengan perhatian. Jika tanda tidak terbentuk selama penganugerahan hari ini, aku khawatir dia kemungkinan besar akan dianggap tanpa hiasan seperti aku. Seberapa buruk itu, aku memulai sebelum buru-buru menambahkan, di sekitar sini. Menjadi non-mage selalu diremehkan tapi Mayla kenal baik dengan semua orang di Maerin, jadi dia seharusnya baik-baik saja, katanya dengan sedikit tersenyum. Saya juga hancur ketika saya dianggap tidak sopan, tetapi untungnya, semua orang masih sangat baik kepada saya. Oh, ini akan segera dimulai. Saya menyaksikan bersama dengan seluruh kota ketika anak pertama bergegas menaiki tangga dan berlutut di depan petugas yang memegang tongkat obsidian. Setelah menggumamkan mantra panjang dalam bahasa yang tidak saya kenali, petugas berjalan di sekitar bocah yang berlutut dan meletakkan ujung tongkatnya tepat di atas tulang ekornya. Darah menetes dari punggung bocah itu saat permata itu mulai bersinar sampai akhirnya petugas itu menarik senjatanya dan memerintahkan bocah itu untuk berbalik dan mengangkat bajunya. Fiorin kota Maerin telah dihiasi dengan tanda seorang kastor. Semoga dia membawa kebanggaan atas darahnya dan mengalahkan semua yang menghalangi penguasa kita yang perkasa. Petik 2. Sorak-sorai berdering dan aku bisa melihat bocah lelaki itu berseri-seri dengan bangga meski air mata kesakitan membasahi pipinya. Setelah dia turun dan berlari ke pelukan keluarganya, muncullah anak berikutnya. Hari penganugerahan terus berlanjut, dengan setiap spektrum emosi yang ditunjukkan oleh anak dan keluarganya, dari kegembiraan dan kebanggaan hingga keputusasaan dan bahkan kemarahan. Meskipun acaranya menarik dan bahkan memberikan wawasan tentang budaya Alakria, saya menjadi bosan. Sampai Belmont naik ke podium. Antisipasi meningkat ketika saya melihatnya berjalan menaiki tangga ke petugas tanpa ekspresi. Aku bisa mendengar beberapa gumaman ketidaksetujuan dan bahkan beberapa rasa jijik saat Belmont berlutut dalam diam di depan petugas. Namun, ekspresi semua orang berubah saat staf petugas menjadi lebih cerah dari biasanya. Bahkan mata petugas berwajah poker berkilauan tertarik sampai permata itu redup dan Belmont jatuh ke tanah. Dengan kerumunan yang sunyi senyap, petugas itu buru-buru mengangkat kemeja Belmont dan menghela napas sebelum membantu bocah itu berdiri. Belmont of Town Maerin telah dihiasi dengan lambang seorang striker. Serunya saat Belmont memandang pria itu dengan sangat terkejut. Sebuah lambang. Loreni tergagap. Seluruh alun-alun tampaknya telah mengeluarkan napas serempak sebelum gumaman mulai bertambah besar. Namun, dua orang dewasa menyerang saya saat mereka mulai menangis sambil berpelukan. Belmont praktis melompat dari panggung dan menuju apa yang tampak seperti orang tuanya dan jatuh ke pelukan mereka. Belmont of Town Maerin akan dinilai lebih lanjut sebelum ditempatkan di akademi yang sesuai. Petugas menyatakan saat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Saya melihat asisten berkerudung petugas mengantar Belmont dan keluarganya pergi. Apakah Belmont seseorang yang dikenal sebagai Ascender? Loreni bertanya, membuatku linglung. Aku menoleh ke Loreni. Kenapa kamu menanyakan itu? Pendeta yang terhormat tersenyum sejenak jadi aku hanya berpikir, Loreni menggelengkan kepalanya. Maafkan saya karena berasumsi. Pemberian hadiah dilanjutkan seperti biasa, dengan anak-anak mendapat nilai atau tidak mendapat nilai, sampai Mayla naik ke peron. Loreni menggenggam tangannya saat dia melihat adiknya yang berlutut di atas panggung. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi karena Mayla adalah salah satu anak tertua di sana, tetapi yang tidak saya duga adalah staf perwira itu tumbuh lebih cemerlang daripada yang terjadi pada Belmont. Ini, petugas itu bergumam, benar-benar bingung kali ini. Mayla dari kota Maerin telah dihiasi dengan lambang penjaga. Aku mendengar Regis bersiul saat alun-alun mulai bersorak. Kerumunan dan bahkan petugas sangat gembira ketika pria berjubah hitam itu bahkan sampai menepuk punggungnya. Namun, baik Mayla maupun Loreni memasang ekspresi serius di pergantian acara. Apa kamu tidak senang adikmu mendapatkan lambang? Tanyaku penasaran. Oh tidak, tentu saja aku senang, pendaki yang terhormat. Saya sangat bangga padanya, katanya saat tatapannya jatuh. Maafkan saya, pendaki yang terhormat. Aku akan pergi memberi selamat pada adikku. Petik 2. Aku melihat dia berjalan menuju panggung, menggunakan lengan bajunya untuk menyeka wajahnya. Sebuah lambang dan bahkan lambang, sebuah suara bergumam di belakangku.
Sepertinya kota kita akan mendapatkan banyak sumber daya tambahan tahun ini. Ini memalukan bagi Loreni. Saya mendengar bahwa penjaga berbakat dilatih dengan ketat dan paling banyak dikirim ke relik Tom. Petik 2. Set, jangan katakan itu keras-keras, idiot. Mayla harus bangga bahwa dia akan dapat melayani kedaulatan kita dengan lebih baik dalam menemukan relik. Suara lain berkata. Jadi begitulah, pikirku sambil menatap Mayla dan Loreni. Keduanya berpelukan sambil menangis bahwa aku mungkin akan mengira kegembiraan jika aku tidak tahu. Mengabaikan rasa sakit di dadaku, aku berjalan keluar dari alun-alun kota dan kembali ke rumah.